Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Happy Silviana Putri dengan NPM 2410631050023. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian analisis saya menggunakan aplikasi RStudio, dan penelitian saya ini berjudul tentang implementasi algoritma K-means clustering untuk pemetaan kesenjangan digital seperti digital divide di Indonesia berdasarkan wilayah perkotaan dan pedesaan di tahun 2023. Seperti yang kita tahu, akses internet itu telah mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Namun, distribusi infrastruktur internet itu masih banyak ketimpangan khususnya di wilayah kota dan juga desa. Nah, maka dari itu, untuk memahami pola ketimpangan tersebut, kita membutuhkan analisis data untuk kesiapan akses internet dapat terlihat secara lebih jelas dan sistematis. Oke, jadi tujuan penelitian saya yaitu pertama, mengelompokkan provinsi di Indonesia berdasarkan karakteristiknya. Yang kedua itu mengidentifikasi pola kesiapan akses internet antar provinsi melalui pembentukan klaster. Nah, dari pembentukan ini, kita akan menyediakan visualisasinya hasil klaster sebagai dasar interpretasi kondisi kesiapan digital. Pendekatan yang digunakan itu adalah deskripsi kuantitatif, karena analisis ini tuh berfokus pada pengolahan data numerik untuk menggambarkan pola tertentu tanpa memerlukan pengujian hipotesis. Oke, jadi metode penelitian yang saya gunakan ini bersifat non-eksperimental, yaitu dengan menggunakan metode unsupervised learning. Nah, khususnya dengan teknik K-means clustering yang sudah saya jelaskan judulnya tadi. Nah, itu tuh gunanya untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan dari karakteristiknya. Oke, lanjut ya. Variabel penelitian dan skala pengukurannya. Yang pertama ada jumlah kota dan jumlah desa untuk membentuk kelompok provinsi berdasarkan kemiripan kondisi wilayahnya. Nah, dari situ bisa kita perkirakan bagaimana perbedaan kesiapan internet di tiap kotanya. Teknik pengumpulan data. Nah, itu saya mengambil sumber datanya itu dari BPS. Nah, itu saya unduh dalam format Excel dan juga ini ada linknya. Oke, selanjutnya ada teknik analisis data. Nah, saya itu tadi menggunakan metode K-means clustering. Nah, itu untuk mengelompokkan provinsi ke dalam 3 klaster. Nah, sebelum dikelompokkan, datanya itu kita seragamkan dulu supaya angkanya berada pada skala yang sama, agar datanya itu seimbang. Nah, setelah itu proses clustering dijalankan beberapa kali hingga ditemukan hasil kelompok yang paling stabil. Nah, dengan cara ini provinsi dapat dikelompokkan berdasarkan kemiripan jumlah kota dan desa. Nah, asumsi utama metode ini yaitu metode ini dianggap tuh bahwa kelompok berbentuk cukup bulat, jarak antar data itu bisa dihitung dengan baik dan semua variabel sudah berada pada skala yang seimbang. Nah, di sini ada rumus dasar K-means-nya. Oke, ini hasil penelitian saya. Di sini bisa kita lihat ada 3 klaster. Nah, itu di klaster pertama yang bagian kota itu klaster pertama itu kota yang paling besar atau yang paling tinggi. Nah, terus yang kota yang sedang itu di klaster ketiga dan kota yang rendah itu ada di klaster kedua. Nah, selanjutnya di bagian desa, itu desa yang paling tinggi yaitu ada di klaster 3 dan juga yang sedang itu ada di klaster 1, yang paling rendah itu ada di klaster 2. Oke. Dari situ bisa kita bentuk klasternya di sini. Bisa kita lihat ada warna biru, kuning, dan juga merah. Nah, warna biru itu struktur wilayahnya itu lebih berkembang dan menyebar di area tengah dan kanan grafiknya. Kalau yang kuning itu mengelompok pada area kiri bawah itu, jadi itu provinsi ini tuh jumlah desanya paling tinggi, namun jumlah kotanya tuh rendah. Nah, terus yang merah itu di area kanan atas kan, itu menggambarkan provinsi yang lebih dominan. Nah, itu memiliki keseimbangan kota desa itu yang berbeda dari 2 klaster lainnya. Kesimpulan penelitian saya yaitu berhasil memetakan kondisi kesenjangan digital antar provinsi di Indonesia dengan menggunakan metode K-means clustering. Dan berdasarkan jumlah kota dan desanya, provinsi terbagi dalam beberapa klaster yaitu 3 dan menunjukkan tingkat keberbedaannya masing-masing.
Nah, habis itu provinsi yang lebih banyak wilayah perkotaan cenderung lebih siap secara digital, sementara provinsi yang rendah itu dominan pedesaan menunjukkan kesiapan yang lebih rendah. Melalui pengelompokan ini, tujuan penelitian tercapai, yaitu memetakan provinsi, selanjutnya mengungkapkan pola kesiapan akses internet, dan yang ketiga itu menyajikan visualisasi klasternya. Oke, di sini untuk mendapatkan hasil visualisasi klaster, saya pertama-tama akan menggunakan library yang akan saya gunakan, yaitu pertama ada RedXL, Tidyverse, Cluster, dan juga Facto Extra. Nah, di sini sudah ada penjelasannya masing-masing, yaitu yang pertama, kalau RedXL itu untuk membaca Excel. Nah, jadi nanti saya akan mengekspor data dari Excelnya, mengimpor data dari Excelnya. Terus ada Tidyverse itu untuk pengolahan data rapi, jadi kita akan merapikan datanya. Terus Cluster itu untuk algoritma clustering, nah itu yang akan digunakan untuk pemetaan datanya. Nah, habis itu Facto Extra itu untuk visualisasi grafik yang bagus. Nah, jadi itu untuk visualisasi yang akan kita gunakan nanti ya untuk metode Cummins-nya. Nah, habis itu di sini ada library RedXL yang akan pertama kita gunakan, yaitu menggunakan data sampel. Nah, kita akan buat data sampelnya dulu. Nah, itu datanya itu saya berasal dari Excel data BPS. Nah, di sini saya simpennya di folder ini. Nah, habis itu kita run aja. Nah, ini data tabelnya. Oke, habis itu kita bikin data mentahnya dulu ya. Kita run. Habis itu kita print. Nah, ini data mentahnya. Habis itu kita bikin kolomnya, nama penamaan kolomnya. Yang pertama itu ada provinsi, selanjutnya kota, dan juga desa. Langsung kita run saja. Nah, habis itu kita print nama kolomnya. Nah, sini sudah tertera ya nama kolomnya. Yang pertama itu provinsi, kota, dan juga desa. Nah, habis itu dari data mentah itu kita buat ke data bersihnya yang akan siap kita olah nantinya. Nah, ini data bersihnya. Kita buat ke numerik dengan na.omit. Habis itu kita print data bersihnya. Nah, ini sudah siap kita olah ya. Nah, habis itu baru kita ke Cummins-nya. Nih, ini saya memilih untuk 3 klaster dan juga untuk mengulangi algoritmanya itu sebanyak 25 kali. Nah, habis itu kita langsung run aja. Nah, kita langsung print hasil klasternya, rata-ratanya ya. Nah, di sini ada nih rata-ratanya. Nah, ini sudah kita klasterkan, ada 3 klaster kan, dan juga ada rata-ratanya nih di klaster pertama dan klaster 2 dan juga 3 dari karakteristik kota dan desanya. Nah, habis itu kita buat plotnya. Nah, di sini juga pakai fungsi R, yaitu fpiz underscore cluster. Nah, kita print aja langsung plotnya. Nah, ini yang muncul ya. Nah, ini ada 3 klaster dengan bentuknya beda-beda. Ini kita bisa melihat ya beda-bedanya. Nah, ini ada data final yang bisa kita lihat karena kan di sini agak terlalu kecil ya. Ini harus di zoom. Dan juga ada data final yang bisa di print. Nah, di sini lebih jelas ya. Klasternya, misal Aceh terletak di klaster 2, bisa kita lihat ini klaster 2, di sini ada Aceh. Terus juga ada Sumatera Utara terletak di klaster 3. Bisa kita cek klaster 3 apakah ada Sumatera Utara. Ada ya. Nah, ini lebih lengkapnya dan lebih jelasnya. Oke. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan tentang pengolahan datanya saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.